Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP P3K 2021. Welcome back di CISP Channel Sharing and Learning. Lanjut, kita kali ini ya akan bahas soal asli tryout SIM PKB Guru SD part yang kelima. Ini sudah banyak banget yang tanya kapan Kak part 5-nya rilis. Akhirnya hari ini bisa rilis ya teman-teman. Dan kemungkinan ini akan jadi pembahasan tryout 1 yang terakhir. Karena besok akan update dengan pembahasan soal asli tryout yang kedua di SIM PKB Guru SD. Jadi kan ini sudah mulai keluar jadwalnya ya buat teman-teman, sudah akan mulai melaksanakan tryout kedua. Jadi stay tune di sini karena akan update dengan pembahasan tryout yang kedua. So, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update seputar info, materi, dan juga pembahasan tryout selanjutnya. Oke, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat teman-teman juga yang belum gabung di grup Telegram, silahkan untuk gabung, linknya ada di deskripsi box. Juga buat teman-teman yang mau ikut tryout gratis, silahkan bisa daftarkan lewat link juga, aku sertakan di deskripsi box ya. Ada link tryout pedagogik dan juga profesional SD. Nanti formatnya cuma ngisi nama dan juga alamat email. Kenapa? Karena nanti linknya akan dikirimkan ke email teman-teman semua masing-masing. Dan linknya itu nanti semuanya akan timer. Dan gratis, no syarat, gak ada syarat apapun. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kardus tersebut mampu memuat 525 balok, satuan yang ukurannya sama. Panjang baloknya 21 cm, lebarnya 15 cm. Nah, banyak tumpukan balok satuan dalam kardus adalah, kalau kita lihat gambarnya ini, kardus ambigu ya, karena ini kelihatannya seperti balok. Itu kan lebih panjang ya. Padahal ini adalah kubus. Kenapa ini kubus? Karena di sini ada satuannya 115 ya, 115 cm. Berarti ini sama semua, 115, 115, dan 115. Baru kita nanti bisa cari untuk tingginya tadi kan yang ditanyakan. Nah, supaya kita bisa ketemu tinggi, itu kan kita cari dulu volume dari setiap balok satuan. Caranya dengan mencari volume dari si kardus besar ini, kita bagi dengan banyaknya balok satuan. Oke, berarti kita langsung tulis saja ya, volume balok satuan sama dengan rusuk pangkat 3. Berarti kita tulis di sini 105 kali 105 kali lagi dengan 105. Kita bagi dengan ada berapa banyak balok satuan? Ada 525. Oke, kita sederhanakan ya. Dibagi dengan 5 itu 21. Ini 5 bagi 5, 1, 2 bagi 5, nggak bisa ya. Kita kasih 0, 25 bagi 5 itu 5. Ya, 105 sama 105 habis. Oke, jadi volume dari si balok satuan adalah 21 dikali 105. Oke, sekarang kita cari tingginya. Nah, untuk ketemu volume itu kan rumusnya ada panjang kali lebar kali tinggi. Kita tinggal masukkan saja. Volumenya kan 21 dikali 105. Kenapa kok ini kita tidak cari? Maaf kan jadi melihat. Sebenarnya tidak perlu cari, karena kan besok kita nggak pakai kalkulator juga. Kita harus hitung sendiri. Kalau ini kita harus kita kalikan. Kalau ini kita kalikan dulu, lalu nanti kita masih bagi dengan ini, itu lama. Nah, sebisa mungkin kalau ini bisa kita sederhanakan, ya nanti kita sederhanakan. Panjangnya 21, lalu lebarnya 15,
dan tingginya itu yang kita cari. Jadi pokoknya untuk mengerjakan soal-soal CPNS maupun P3K itu adalah trik. Kita mainnya trik gitu. Oke, 21 dan 21 habis ya. 105 dibagi 15 itu berapa? 7. Ya sudah ketemu. T sama dengan 7 kan? Ini sudah habis. T sama dengan 7. Artinya tinggi itu adalah 7 cm. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 2. Setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Hal ini merupakan bagian dari konsep warga negara, rakyat, masyarakat, diplomat, atau penduduk. Jadi di sini kata kuncinya itu jangka waktu tertentu terkait dengan aturan hukum yang ada di dalamnya. Oke. Dan jawabannya adalah E, penduduk. Kita simak pembahasannya. Ya, masyarakat itu sekumpulan manusia yang saling bergaul satu sama lain atau saling berinteraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Itu adalah masyarakat. Berarti dalam satu lingkup tertentu ya. Kita bedakan dengan rakyat. Rakyat itu seluruh orang dengan latar belakang sejarah yang sama, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia, dan berada di bawah kedaulatan negaranya. Berarti ini lebih luas lagi semuanya yang ada di Indonesia maupun yang di luar dari negara Indonesia, itu dengan latar belakang sejarah yang sama, itu termasuk konsep dari rakyat. Sedangkan penduduk itu semua orang yang menempati wilayah suatu wilayah hukum tertentu dan juga waktu tertentu. Itu penduduk ya. Sehingga kita mengenal istilah ada penduduk tetap dan juga penduduk tidak tetap. Penduduk tetap itu adalah penduduk yang berada dalam suatu wilayah dalam waktu yang lama. Sedangkan penduduk tidak tetap itu penduduk yang berada dalam suatu wilayah untuk sementara waktu. Nah, di sini kata kuncinya tadi penduduk kan dalam jangka waktu tertentu. Apakah itu lama, apakah hanya sementara waktu gitu. Lalu warga negara ialah semua orang yang tinggal di wilayah Republik Indonesia, baik yang penduduk asli maupun keturunan asing yang telah disyahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kita mengenal atau kita tahu menemukan ada istilah WNI pribumi artinya penduduk asli Indonesia. Ada juga WNI keturunan, misalkan keturunan dari Tionghoa, dari Belanda, dari Amerika, dari Jepang, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang disebut WNA, warga negara asing. Nah, jadi itu ya perbedaannya, urut-urutannya. Rakyat itu semuanya berarti, lalu nanti dalam konsep rakyat itu ada penduduk, ada warga negara. Nah, penduduk sendiri tadi ada istilah penduduk tetap, ada juga penduduk tidak tetap. Ada juga istilah penduduk dan bukan penduduk. Bukan penduduk itu berarti seperti turis yang hanya misalkan hanya hanya berwisata ke Indonesia gitu. Nah, dari penduduk-penduduk tersebut
yang tinggal di wilayah Republik Indonesia yang sudah disahkan oleh undang-undang itu adalah warga negara, baik nanti WNI asli, keturunan, maupun WNA. Sedangkan kalau masyarakat itu hanya sekumpulan manusia di suatu tempat tertentu, begitu. Lanjut ke soal nomor 3. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain. Disebut apakah primordialisme, provinsialisme, sukuisme, chauvinisme, atau ekstremisme. Oke, ini kata kuncinya suku bangsa, ya, lalu mementingkan suku bangsa sendiri, dan ini yang paling penting, mengabaikan kepentingan suku bangsa lain. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme itu perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi, sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawanya sejak kecil, seperti tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Oke, jadi untuk primordialisme ini kata kuncinya adalah selain kesukuan yang berlebihan, dia itu lebih ke tradisi, adat istiadat, kepercayaan seperti itu. Nah, itu kata kuncinya ya. Berarti ini bukan primordialisme. Yang B, provinsialisme. Itu adalah paham yang bersifat kedaerahan. Provinsi ya, bersifat kedaerahan. Ini belum sesuai. C, sukuisme adalah paham yang mementingkan suku bangsa sendiri. Sama ya. Jadi, memandang suku bangsanya itu lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Atau bisa kita bilang juga sukuisme ini rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Nah, sama ini, rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri, oke? Yang D, chauvinisme, itu adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan atau suku bangsa sendiri yang berlebihan, sehingga mengagungkan bangsa sendiri atau kepentingannya bangsa sendiri dan merendahkan atau mengabaikan kepentingan suku bangsa lain. Jadi ini lebih tepat daripada sukuisme ya. Oke, kalau sukuisme dia hanya suku bangsa sendiri yang lebih baik, lalu selalu mementingkan suku bangsa sendiri, mengagungkan suku bangsa sendiri. Ini si chauvinisme dia tingkatannya lebih di atasnya. Selain itu, dia mengabaikan suku bangsa lain dan juga bisa jadi nantinya merendahkan suku bangsa lain. Yang E, ekstremisme itu bentuk penyalahgunaan kegiatan politik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. Berarti bukan ya, kita sering dengar ada yang namanya ekstremisme kanan, itu tentang fundamentalis agama, dan juga ekstremisme kiri, itu tentang paham komunis. Jadi KJ-nya nomor 3 adalah yang D. Lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Seorang guru SD hendak mengajar konsep FPB, rancangan aktivitas peserta didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Bilangan tersebut adalah 29, 31, 23, 11, atau 25. Nah, ini sudah ada KJ-nya ya, 29 di sini. Oke, kita lihat di soal. Jadi ini mengajarkan FPB dan mencari faktor dari bilangan ketentuannya adalah faktornya lebih dari 2.
Ya, lebih dari 2. Berarti yang 2 atau kurang dari 2, nggak ada sih faktor kurang dari 2 ya. Faktor itu kan minimal 2 ya. Berarti yang faktornya 2 itu artinya salah. Oke, bilangan yang mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, kita cek ke opsinya. Yang A, 29 itu bisa dibagi 29 dan 1 ya, hanya itu saja. Berarti salah, kan tidak bisa dibagi angka yang lain. 31 juga, ini kan hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. 23 pun begitu, 11 juga. Jadi ini jawabannya adalah yang E, 25. Kenapa? Karena selain bisa dibagi 1, bisa dibagi dengan angka itu sendiri yaitu 25. 5 juga bisa dibagi oleh angka 5. Jadi 25 itu punya berapa faktor? Punya 3 faktor. Nah, yang lebih dari 2 faktor kan pertanyaannya, berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, atau agama disebut apakah pembantaian, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi atau kejahatan perang. Ya, jadi ini kata kuncinya menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau agama. Itu adalah kejahatan genosida. Nah, agresi itu sendiri apa? Agresi itu serangan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain yang sudah merdeka. Seperti dulu agresi militer itu ya. Lalu kejahatan perang, mungkin agak bingung dengan agresi ya. Nah, kejahatan perang itu segala tindakan yang melanggar seperangkat peraturan perang yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan internasional. Jadi ini jawabannya adalah yang B, kejahatan genosida. Oke, jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 52, suku terakhirnya 148 dan beda 4 adalah, jadi di sini A-nya kan 52. Lalu N-nya UN itu 148 ya, dan bedanya itu 4. Nah, kita akan cari jumlah sukunya. Kita cari SN. Untuk cari SN ini kan N-nya belum ada ya. Semua sukunya sukunya itu ada berapa? Jadi kita akan cari N dengan rumus UN. Oke, UN sama dengan A plus N min 1B. Sama dengan A-nya itu 52 dikali dengan N-nya tetap karena ini yang kita cari ya, min 1, bedanya 4. Sama dengan 52 dikali 4N dikurangi 4. Berarti 148 sama dengan 4N ditambah 52 dikurangi 4 itu 48. Nah, kita pindah ruaskan ke kiri. 148 dikurangi 48 sama dengan 4N. Jadi, sama saja dengan 4N itu 100 ya. Jadi, N itu sama dengan 100 dibagi 4, 25. Ini 100-nya kurang jelas. Oke, jadi semua sukunya ada 25. Nah, sekarang bisa kita cari SN. SN bisa dicari dengan rumus SN itu sama dengan N per 2 atau setengah N juga boleh ya, dikali
dengan 2A plus N-1B. Kurung tutup. Sama dengan N-nya tadi 25 per 2 kali 2A-nya 52 ditambah dengan N-nya kan tadi 25 ya. Langsung saja kita tulis di sini 25 dikali B gitu aja. 25 kurangi 1 ya udah 25 kurangi 1 dikali bedanya 4. Kurung tutup. Sama dengan, ini masih kita tulis 25 per 2 kali 2 dikali 52 itu 104 ditambah 25 kurangi 1 24 ya, 24 dikali 4 96. Oke, jadi 25 per 2 dikali 104 ditambah 96 itu 200. Kita bisa sederhanakan, ini masih 100 ya. Sama dengan 25 ditambah 0-nya 2, 2500. Jadi banyaknya suku-suku deret aritmatika itu ada 2500. Jadi menurutku jawabannya itu ya. Sebentar nih dibenerin dulu angka 9-nya. Oke. Menurut teman-teman gimana? Nanti kalau seperti biasa ya, kalau ada yang keliru, mungkin kok agak teliti ngitungnya, ya minta tolong untuk dikoreksi. 7. Manusia hidup penuh kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ini pun menjadi bagian dari lingkup ekonomi yang menyita banyak perhatian para ahli untuk membuat berbagai teori dan strategi ekonomi. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas. Ini adalah bagian dari, nah ini di sini kelihatan ya, ini berkebalikan, kebutuhan manusianya yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas itu jumlahnya kan relatif terbatas. Itu nanti pastinya akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, ini udah jelas masalah ekonomi. Jawabannya adalah yang A. 8. Menurut Hans Kohn, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa A. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. B. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat. C. Pengabdian tertinggi seorang pemimpin adalah melayani rakyatnya. D. Kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. Atau E. Pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya. Nah, silakan teman-teman dijawab dulu. Ini menurut Hans Kohn, kata kuncinya adalah negara dan bangsa. Jadi kesetiaan tertinggi individu itu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next nomor 9. Pak Adi memindahkan barang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah mengevaluasi jenis katrol, dipilihlah katrol seperti pada gambar. Jika gaya yang mampu digunakan oleh Pak Adi untuk dapat mengangkat barang tersebut hanya 25 Newton, dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka massa benda yang mampu dipindahkan oleh Pak Adi adalah, jadi ini adalah katrol bebas ya. Kita bisa lihat di gambarnya. Katrol bebas itu dia katrolnya ikut berpindah. Nah, dia ikut berpindah ke sana. Sementara kalau katrol tetap, itu katrolnya tidak berpindah. Yang bergeser atau bergerak hanya talinya. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah gaya dan juga gravitasi. Sementara untuk katrol bebas itu kan keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, kita bisa cari dengan rumus 2F sama dengan W.
Oke, lalu kita masukkan di sini 2, itu F-nya 25 Newton, sama dengan, kita langsung saja masukkan di sini untuk mencari W, itu kan massa dikali gravitasi. Jadi 2 dikali 25 itu kan 50, sama dengan ini massanya kan yang kita cari, jadi massa dikali 10 gravitasinya. Bisa kita sederhanakan, 50 dibagi 10 itu 5. Jadi massanya adalah 5 kg. 5 kilo ya. Mungkin ini 5,00 gitu, 5 kilo. Atau mungkin teman-teman ada jawaban yang lain, silahkan bisa komen di bawah ya. 10. Otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah, jadi ini kata kuncinya mengalirkan darah ke jantung ya. Nah, kita cek satu persatu dari yang A, arteri koronaria atau arteri koroner. Itu fungsinya mengalirkan darah segar, kaya oksigen juga, dia tapi dari jantung ke otot-otot jantung. Berarti bukan ya, karena ini dari jantung. Ini juga kata kuncinya lagi ya, membawa oksigen. Yang B, vena cava superior itu fungsinya untuk membawa kembali darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian atas ke jantung. Jadi yang kaya karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung, berarti ini bukan juga. Yang C, arteri pulmonalis. Oke, jadi apa fungsi dari arteri pulmonalis? Ini tugasnya adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida menuju ke bronkus paru-paru. Berarti ini bukan juga ya. Lalu yang keempat adalah vena hepatica. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengangkut darah yang oksigenasi dan darah yang telah disaring oleh hati. Nah, ini bukan juga. Yang E, vena pulmonalis, itu fungsinya adalah mengalirkan darah yang membawa oksigen ke jantung. Jadi jawabannya nomor 10 itu yang E, vena pulmonalis. 11. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi adalah apakah saluran, pesan, komunikan, informasi, ataukah komunikator. Oke, kita bahas satu-satu mulai yang A ya, saluran atau media. Jadi saluran ini merupakan tempat pesan dalam bentuk simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Jadi dari si pengirim kepada si penerima. B, pesan, pesan atau message. Nah, pesan ini adalah apa yang akan disampaikan oleh si komunikator tadi, oleh si pengirim kepada si komunikan penerima ya melalui simbol-simbol. C, komunikan yang baru saja disampaikan komunikan atau penerima ya berarti ya si penerima pesan. Artinya individu atau kelompok yang menjadi sasaran dari komunikasi. D, informasi. Nah, sebenarnya informasi itu ada di dalam pesan. Jadi, si informasi adalah isi dari pesan atau message tadi ya. Yang E, komunikator. Komunikator itu adalah pengirim. Berarti seseorang yang mengirimkan atau menyampaikan dalam hal ini
Kalau misalkan dalam pembelajaran berarti yang menyampaikan materi kepada siswa. Jadi guru itu kan perannya sebagai komunikator, siswa itu perannya sebagai komunikan. Seperti itu. Tapi kalau pembelajaran yang aktif seperti sekarang ini kan tidak harus selalu guru yang sebagai komunikator ya. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi itu yang mana? Yang D, informasi. Karena informasi sendiri kan bagian dari pesan atau message yang ada di opsi B. 12. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning berupa A. Pembuktian hasil temuan atau verification, B. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, C. Pemvalidasian hasil temuan atau validating, D. Pengolahan data atau data processing, dan E. Pengumpulan data atau data collecting. Kalau ini sih sudah jelas ya, salah satu sintak yang ada di discovery learning. Ini ada kata-kata membuktikan benar tidaknya ya. Ini sudah jelas lah ya, pembuktian hasil temuan atau verification. Seperti itu. Nah, untuk pernyataan atau identifikasi masalah, itu merupakan permasalahan yang dipilih, yang selanjutnya itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Lalu, pengolahan data. Pengolahan data itu adalah kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya, lalu ditafsirkan. Sementara pengumpulan data itu tujuannya menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya dari hipotesis tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah jelas karena ada kata-kata membuktikan. Ini sudah jelas adalah pembuktian hasil temuan. Nah, teman-teman memang harus ini sih paham betul sintaks ya, sintaks dari ada project based learning, ada problem based learning, discovery learning. Itu difahami urutan-urutan kegiatannya, apa yang dilakukan ketika kegiatan itu, dan apa yang dilakukan oleh peserta didik di masing-masing sintaks. 13. Ilmu pengetahuan selalu terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan oleh manusia berpengaruh pada dampak yang akan didapat oleh manusia sendiri. Dari perkembangannya itulah kita dapat membedakan bahwa ilmu pengetahuan bercirikan acak, sistematis, tertutup, mandiri, atau terbuka. Jadi menurut Delienggi, itu ilmu pengetahuan cirinya ada 5. Empiris, sistematis, objektif, analitis, dan juga verifikatif. Jadi yang ada di sini cuma sistematis ya, jawabannya adalah sistematis. Apa itu empiris? Nah, empiris itu pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Empiris ya. Objektif, artinya ilmu pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Analitis artinya pengetahuan ilmiah membedakan pokok soalnya dan peranan dari bagian-bagian itu. Sementara ciri yang terakhir verifikatif artinya dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Verifikasi gitu ya. 14. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg, kecepatan awalnya 10 meter per detik atau per second ya, melaju hingga mencapai kecepatan 20 meter per detik dalam waktu 5 detik. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil?
Oke, masih ingat ya kemarin kita mencari gaya itu F, rumusnya apa? F sama dengan M dikali A. Oke, jadi di sini kan belum ada percepatannya, maka kita harus cari dulu percepatan. Di sini kan ada kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu teman-teman, kecepatan awal itu V0. Jadi ketika pertama kali berangkat dan selanjutnya kecepatan ini berarti dipercepat ya. Kan dia kecepatannya bertambah. Ini adalah VT. Sementara masanya 1000 kilo dengan waktunya 5 detik. Oke, kita di sini cari dulu percepatannya atau A. Itu bisa kita cari dengan rumus VT, itu kecepatan akhirnya tadi ya, dikurangi dengan V0, kecepatan awal, kita bagi dengan T. Jadi, tadi 20 meter per second, dikurangi 10 per, satunya nggak kelihatan, per T-nya 5 detik. Sama dengan 20 dikurangi 10 itu 10 per 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi percepatannya 2. Nah, baru kita masukkan ke rumus gaya F sama dengan M dikali A. Sama dengan masanya tadi berapa? 1000 kilo dikali dengan percepatannya 2. Jadi gayanya adalah 2000 Newton. Oke, jawabannya adalah yang A. Ya, jadi sebenarnya untuk materi-materi profesional IPA, matematika yang hitung-hitungan itu sebenarnya itu sederhana ya, maksudnya bukan yang soalnya dibuat rumit gitu. Itu masih rumus awalnya, tapi mungkin teman-teman itu apa ya? Ini kan materi-materi yang di SMP, di SMA, sementara untuk teman-teman PGSD kan yang diajarkan sehari-hari kan tidak ini ya. Jadi harus mengingat-ingat lagi rumusnya. Jadi itu yang membuat aduh soalnya kok hots ya. Nah, begitu sebenarnya. Dan untuk materi profesional yang lain seperti PPKN, IPS itu juga kalau seperti PPKN dan IPS itu memang tips triknya ya kita harus banyak-banyak baca ya. Bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia itu lebih ke penerapan gitu nantinya. Oke, quotes kali ini. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Lemony Snicket. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tryout 1 part kelima kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa besok kita akan lanjut lagi dengan update soal-soal terbaru, soal-soal asli yang keluar di tryout kedua. Jadi stay tune terus di Cispi Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.